Salam sejahtera bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga GPM di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Keluarga GPM yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga GPM yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul, "Itulah Tuhan, Ia sudah bangkit." Keluarga GPM, sahabat Kristus yang terkasih, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, namun murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus mau bersama mereka dan memberkati mereka. Pekerjaan mereka sebagai nelayan diteruskan dengan tidak kecewa, ragu, dan putus asa. Yesus bersama mereka pada peristiwa kebangkitan dan menyuruh menebarkan jala, dan hasilnya menggembirakan, penuh sukacita, dan berkat. Memahami kehadiran Yesus yang bangkit, mengubah cara pandang tentang hidup, dan menjadikan para murid mengalami keberanian untuk bekerja lagi sebagai nelayan.
Bersama Yesus dan taat melaksanakan perintahnya, para murid memperoleh hasil yang melimpah. Kehadiran Kristus yang bangkit memulihkan semangat yang patah. Mereka berdaya untuk kembali beraktivitas sebagai nelayan dan selanjutnya memberitakan Kristus yang mati tetapi bangkit. Murid-murid itu tidak bertanya lagi siapa engkau, sebab mereka sudah melihat Yesus dengan perbuatan dan mujizatnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM Sahabat Kristus yang diberkati, kebangkitan bagi orang Kristen adalah kehidupan. Kehidupan itu tidak sia-sia, kehidupan yang memiliki harapan, walau dalam keadaan susah sekalipun. Kebangkitan akan menghidupkan kita. Kekurangan-kekurangan kita banyak, hasil kurang memuaskan. Virus corona mengganggu seluruh eksistensi kita. Sebagai orang percaya bahwa kebangkitan Kristus dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Kebangkitan Kristus menyemangati kita untuk bekerja bersama Yesus dalam ajaran dan mujizatnya. Keluarga GPM Sahabat Kristus yang diberkati, Kristus telah bangkit. Perubahan besar terjadi di hidup kita. Bekerjalah bersama Dia yang bangkit, sebab bersama Dia selalu ada perubahan, sukses, dan berkat yang melimpah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kebangkitan-Mu menghidupkan kami. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga GPM dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.